Halo, perkenalkan nama saya Dwiki Mariano Christian dari Program Studi Ilmu Pemerintahan. Pada video kali ini saya akan menyampaikan refleksi dan pemahaman saya terhadap materi perkuliahan Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7. Jadi, selama beberapa pertemuan tersebut, saya mempelajari berbagai topik penting seperti teknologi informasi dalam pemerintahan, sistem informasi manajemen dalam pelayanan publik, hubungan sistem manajerial dan komponen, memahami konsep sistem dan sistem informasi, kemudian sistem informasi manajemen pemerintahan, dan yang terakhir e-government. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Yang pertama, kita akan membahas tentang teknologi informasi dalam pemerintahan. Dalam pembelajaran tentang teknologi informasi dalam pemerintahan, saya memahami bahwa digitalisasi bukan hanya sekedar penggunaan teknologi, tetapi merupakan perubahan cara pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jika sebelumnya pelayanan masih bersifat manual dan cenderung lambat, maka melalui e-government proses tersebut menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan. Menurut saya, hal paling penting dari teknologi informasi adalah kemampuannya dalam mengelola data. Dengan data yang terintegrasi, pemerintah dapat membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran bukan hanya berdasarkan asumsi. Selain itu, masyarakat juga lebih mudah mengakses layanan publik secara online, sehingga hubungan antara pemerintah dan masyarakat menjadi lebih terbuka dan interaktif. Namun, saya juga melihat beberapa penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital, dan kesiapan aparatur pemerintah yang belum merata. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia. Sebagai refleksi, saya berpendapat bahwa teknologi informasi merupakan kunci menuju pemerintah yang lebih modern dan responsif. Namun, perlu adanya dukungan yang seimbang antara teknologi, regulasi, dan kesiapan manusia, agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat. Materi yang kedua yaitu sistem informasi manajemen dalam pelayanan publik. Jadi dalam materi ini saya memahami bahwa penerapan sistem informasi manajemen melalui website pemerintah Kota Pontianak merupakan salah satu bentuk nyata dari transformasi digital dalam pelayanan publik. Website pemerintah tidak lagi hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi sudah berkembang menjadi sarana pelayanan, komunikasi, dan integrasi antar data instansi. Kemudian menurut saya, hal yang paling penting dari penerapan ini adalah bagaimana berbagai sistem seperti website utama pemerintah, layanan perizinan, JEPIN, Skedip, hingga JIPP saling terhubung untuk mempermudah masyarakat. Dengan adanya sistem ini, masyarakat dapat mengakses informasi, mengurus perizinan, hingga menyampaikan kebutuhan tanpa harus datang langsung ke kantor. Ini menunjukkan adanya pergeseran dari pelayanan yang bersifat birokrasi menjadi lebih praktis dan berbasis kebutuhan masyarakat. Namun dari sudut pandang analisis saya, melihat bahwa keberhasilan sistem ini tidak hanya bergantung pada keberadaan teknologi, tetapi juga bagaimana sistem tersebut dioptimalkan. Misalnya pembaruan informasi yang konsisten, kemudahan penggunaan, serta integrasi antar platform yang masih menjadi hal yang perlu ditingkatkan. Jika tidak, maka teknologi yang ada justru tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Kemudian selain itu, saya juga menilai bahwa penerapan SIM ini memberikan dampak positif seperti meningkatnya transparansi, efisiensi, dan kepuasan masyarakat. Tetapi di sisi lain, pemerintah tetap perlu memperhatikan kesiapan sumber daya manusia seperti infrastruktur agar tidak terjadi kesenjangan dalam akses layanan. Lalu sebagai refleksi, saya berpendapat bahwa penerapan sistem informasi manajemen di Kota Pontianak sudah berada di arah yang tepat dalam mendukung e-government. Namun, keberlanjutannya sangat bergantung pada komitmen pemerintah dalam terus mengembangkan sistem yang terintegrasi, mudah digunakan, dan benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu kita akan membahas hubungan SIM manajerial dan komponen.
Dalam materi ini, saya memahami bahwa sistem informasi manajerial atau SIM bukan hanya sekedar sistem teknologi, tapi merupakan alat strategis yang membantu pemerintah dalam mengelola data menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. SIM ini berperan penting dalam mendukung fungsi perencanaan, pengendalian, hingga evaluasi kinerja pemerintahan, sehingga kebijakan yang diambil menjadi lebih rasional dan berbasis data. Dan kemudian menurut saya hal yang paling menarik adalah bagaimana SIM memiliki komponen utama seperti data, informasi, pengguna, dan proses pengambilan keputusan yang saling berkaitan. Jika salah satu komponen tidak berjalan dengan baik, maka kualitas keputusan yang dihasilkan juga akan menurun. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan SIM tidak hanya bergantung pada teknologi, tapi juga pada kualitas data dan kemampuan sumber daya manusia dalam mengelolanya. Kemudian dari studi kasus Simda Keuangan di Kontia Pontianak, saya juga berpendapat dan melihat bahwa penerapan SIM mampu meningkatkan efisiensi kinerja, kemudian akurasi data, serta transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Sistem ini juga membantu pimpinan dalam memantau anggaran secara real-time dan mengambil keputusan yang lebih cepat. Namun di sisi lain masih terdapat tantangan seperti kebutuhan biaya yang besar, kemudian risiko keamanan data, serta ketergantungan pada infrastruktur dan kemampuan penggunanya. Selain itu, saya juga memahami bahwa SIM memiliki kelebihan dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas informasi, tetapi juga memiliki kelemahan jika tidak didukung oleh pelatihan dan kesiapan aparatur. Hal ini menegaskan bahwa teknologi saja tidak cukup, tetapi juga harus diimbangi dengan kesiapan organisasi. Kemudian selanjutnya saya akan membahas tentang memahami konsep sistem dan sistem informasi. Jadi dalam materi ini saya memahami bahwa konsep sistem dalam pemerintahan tidak bisa dilihat secara terpisah, melainkan sebagai satu kesatuan yang saling terhubung. Setiap lembaga dan aktor pemerintah memiliki hubungan yang saling bergantung, sehingga jika satu bagian tidak berjalan dengan baik, maka akan mempengaruhi keseluruhan sistem. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan bekerja sebagai suatu sistem yang holistik dan berorientasi pada tujuan utama, yaitu kesejahteraan masyarakat. Selain itu, saya juga memahami bahwa informasi memiliki peran yang sangat penting, bukan hanya sebagai data, tetapi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Bahkan dalam perspektif modern, informasi menjadi sumber kekuasaan karena pihak yang menguasai informasi akan memiliki keunggulan dalam menentukan kebijakan. Oleh karena itu, kualitas informasi sangat menentukan kualitas keputusan yang diambil oleh pemerintah. Lebih lanjutnya, sistem informasi menjadi penghubung antara teknologi, manusia, dan prosedur dalam menghasilkan informasi yang berguna. Menurut saya, keberhasilan sistem informasi tidak hanya bergantung pada teknologi seperti hardware dan software, tetapi juga pada kemampuan aparatur serta kejelasan prosedur yang digunakan. Dalam konteks e-government, saya melihat bahwa sistem informasi memiliki peran yang besar dalam mewujudkan prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta efisiensi. Namun penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kesenjangan digital, keamanan data, serta resistensi dari birokrasi itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas sistem informasi manajemen pemerintahan. Dalam materi ini saya memahami bahwa kualitas layanan digital pemerintah daerah, terkhususnya di Kalimantan Barat, sangat dipengaruhi oleh berbagai website pemerintahan yang dikelola sebagai bagian dari e-government. Website tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi juga sebagai sarana pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas. Namun dari hasil kajian terlihat bahwa kualitas antar website belum merata dan belum sepenuhnya terintegrasi. Menurut saya, hal yang paling penting dari kajian ini adalah adanya perbedaan keunggulan di setiap portal,
Misalnya BPS Kalbar unggul dalam kualitas data, Portal Satu Data kuat dalam integrasi data, sementara pemerintah kota Pontianak lebih menonjol dalam pelayanan publik. Ini menunjukkan bahwa setiap instansi sudah berkembang, tetapi masih berjalan secara sektoral dan belum membentuk ekosistem digital yang terintegrasi secara menyeluruh. Kemudian dari sudut pandang analisis saya melihat bahwa masalah utama bukan hanya ketiadaan teknologi, tetapi pada kurangnya integrasi, keterbukaan data, dan optimalisasi layanan digital yang end-to-end. Selain itu, masih ada kendala seperti kontribusi data yang belum merata antar instansi, serta keterbatasan dalam visualisasi dan pemanfaatan data. Sebagai refleksi, saya berpendapat bahwa implementasi e-government di Kalimantan Barat sudah berada di arah yang positif, tetapi masih memerlukan penguatan terutama dalam hal sistem, kemudian standarisasi data, dan peran koordinasi antar lembaga. Jika hal ini dapat ditingkatkan, maka pelayanan digital pemerintah akan lebih efektif dan benar-benar berbasis data untuk kepentingan masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu e-government. Dari materi ini saya memahami bahwa e-government merupakan upaya pemerintah untuk bertransformasi dari sistem konvensional ke sistem digital agar pelayanan publik menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien. Konsep ini tidak hanya tentang penggunaan teknologi, tetapi juga bagaimana pemerintah membangun sistem yang terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat melalui berbagai model layanan seperti hubungan dengan warga, bisnis, dan antar instansi. Saya juga melihat bahwa peran sistem informasi manajemen pemerintahan sangat penting sebagai fondasi dalam mengelola data dan mendukung pengambilan keputusan berbasis informasi. Namun, implementasi e-government masih menghadapi tantangan seperti kesenjangan digital, keterbatasan infrastruktur, dan rendahnya literasi teknologi. Oleh karena itu, keberhasilannya sangat ditentukan oleh dukungan, kapasitas, dan manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Baiklah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih.